Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang keren, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, terutama warga Bandung yang selalu ceria dan penuh inspirasi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang maha baik dan maha adil, yang telah menyempurnakan agama ini sampai urusan dompet dan rekening. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya selalu up to date dan relevan sampai hari kiamat. Dan insya Allah kita semua bisa meneladani beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ini kalau di Bandung pasti suka banget sama yang namanya promo, diskon, atau cashback, ya kan? Sampai ketika ngedengar ada promo besar-besaran, mata langsung berbinar-binar dan hati langsung berdebar-debar. Tapi kadang saking fokusnya sama diskon, kita lupa bahwa ada promo dan diskon yang lebih besar di hadapan Allah. Apa sih promo dan diskon yang lebih besar di hadapan Allah? Di antaranya yaitu menerapkan prinsip ekonomi syariah di dalam kehidupan sehari-hari. Seringnya ketika kita ingin menerapkan prinsip ekonomi syariah itu hanya berlaku kepada bank syariah saja atau kepada orang yang hijrahnya sudah benar-benar total. Padahal bunda-bunda, bahwa prinsip ekonomi syariah itu praktis banget dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Di antaranya ibu-ibu yang jualan di pasar tradisional atau startup yang lagi nyari investor. Oleh karena itu, yuk kita bongkar rahasianya apa sih? Bagaimana sih cara kita menerapkan prinsip ekonomi syariah? Yang pertama apa, Bun? Yang pertama adalah hindari segala hal yang batil agar rezekinya gak ambiar. Prinsip ekonomi syariah itu simple, yaitu jangan mencari untung dengan hal yang batil. Apa sih hal yang batil itu apa? Yaitu hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Seperti apa contohnya ibu-ibu sekalian? Seperti penipuan, judi, atau spekulasi yang berlebihan, atau hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tapi harus berlandaskan suka atas suka di antara kamu. Jadi ketika ada investasi yang besar banget, tapi kita nggak tahu itu hasilnya dari bisnis apa, atau tiba-tiba kita selalu ngebodal tanpa ada bukti nyata. Nah, hati-hati, mungkin itu Anda sedang dalam zona batil. Jadi lebih baik ketika seperti itu kita cari yang biasa saja, yang untungnya biasa saja, tapi insya Allah barokah, daripada banyak banget tapi deg-degan dan bikin resah. Yang kedua apa, Bun? Yang kedua adalah transparansi dan kerelaan, yaitu cara transaksi yang barokah. Yang kedua itu penting banget, apalagi untuk kita generasi Gen Z yang suka jajan dan jualan online. Yaitu apa? Yaitu transparansi dan kerelaan. Karena ketika kita ingin berjualan atau ingin membeli, itu harus
Tidak ada yang disembunyiin atau yang dipaksain. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal bai'u 'ala taradin." Sesungguhnya jual beli itu di antara dua orang yang suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Albani. Ini simple tapi maknanya. Kalau kita jualan, kita tuh harus sebutin seyur-yurnya. Sebutin, apalagi kalau barangnya cacat. Seperti yang dialami tetangga saya ya bun, kalau ketika dia belanja online, dia waktu lebaran tuh check out mukena. Tiba-tiba datangnya rok mini. Jadi dia cuma bisa tulus dada aja, ya Allah, cuma bisa ikhlas aja. Jadi ketika kita dagang harus jujur. Ketika kita jadi pembeli itu harus menawar dengan harga yang wajar. Karena ketika kita menawar dengan harga yang apa sih jauh banget dari harga aslinya, seperti 50.000 ditawar jadi 10.000, kan nanti pedagangnya merasa terzalimi. Jadi kita harus ikhlas satu sama lain, kita harus ridho satu sama lain agar transaksinya menjadi lebih barokah. Dan ketika kita tidur nanti kita nggak mikir dosa apa ya tadi. Dan yang ketiga bun, yang ketiga adalah zakat dan sedekah. Biar harta tuh gak nongkrong di rekening aja. Dalam prinsip ekonomi syariah, kita diajarkan untuk berbagi dan anti pelit. Kita diajarkan untuk berbagi karena hakikatnya harta milik kita itu ada sebagian harta milik orang lain. Maka oleh itu ketika kita memberikan kepada orang lain, insya Allah Gusti Allah akan melipat gandakannya. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Makan bastul pakai sumpit. Azkia Sofiatul mohon pamit. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur maqila wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.